Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Edi Selalu di Hati. Ini saya menghubungi Empu Gandrung karena di channel kemarin yang membahas tentang bunga kamboja itu ternyata responnya luar biasa dan banyak pertanyaan, dan tentunya saya dengan minim pengetahuan, minim pengalaman, saya harus tanya kepada pakarnya atau profnya ini. Selamat malam, Bu Gandrung. Ya, malam Bung Edi, rayu, rayu, rayu. Ini dari Denpasar, ini ada beberapa yang komen di channel yang kemarin, di konten yang kita bahas tentang bunga kamboja kelopak 6. Ya, ini menanyakan beliaunya itu menemukan kelopak 9 dan bahkan 10. Nah, itu maknanya apa? Itu tanya saya nggak bisa jawab, mungkin Bu Gandrung bisa menjelaskan dari kelopak 9 dan 10. Ya, nanti kita lihat dulu untuk jenis kambojanya ya. Artinya memang itu jenis kamboja yang tidak lazim mekar dengan kelopak 9 atau 10, atau memang jenis kamboja yang sudah berkelopak 10. Karena saya punya di sini kamboja jenis tertentu yang memang kelopaknya 10. Jadi nanti bisa diidentifikasi dulu jenis kamboja seperti apa. Karena untuk yang mengandung energi itu kan jelas disampaikan dalam podcast kita kemarin bahwa ketidaksempurnaan yang ada di dalam satu jenis mekarnya pohon kamboja itu akan memberikan energi lebih pada kebutuhan manusianya. Tapi kalau memang dia sudah berjenis kelopak genap 10, artinya kan memang berarti tidak memiliki kelebihan yang lain daripada bunga satu jenisnya gitu loh. Dan nanti dilihat dulu untuk jenis. Tapi secara filosofis memang angka 9 dan 10 ini menggambarkan tentang laku kesempurnaan jiwa di dalam spiritual. Jadi 9 itu menggambarkan tentang laku kasampurnan. Jadi laku. Belum di dalam konsep kemanunggalan dengan Gusti, tapi baru laku secara pribadi. Angka 9 itu melambangkan seperti itu. Tapi kalau di energi, 9 itu melambangkan kosmik. Nah, kosmik ini tentang bagaimana penguraian materi, air, api, tanah, dan udara hingga bisa menjadi imateri. Jadi materi bentuk padat menjadi materi yang terurai, yang intinya di dalam kesempurnaan jiwa, nanti jiwa ini sudah tidak melekat pada objek tubuhnya. Itu namanya kosmik di dalam konsep spiritualnya. Jadi 9 ini bisa digunakan untuk sarana laku kasampurnaan jiwa di dalam mencapai kemanunggalan terhadap sang penciptanya. Nah, sampai menuju kepada kelopak 10 yang artinya sempurna. Nah, sempurna ini adalah filosofis kemanunggalan antara Gusti lan kawula dalam konsep penyatuan. Keutuhan, sudah tidak ada lagi yang namanya keterpisahan antara sang pencipta dan yang diciptakannya. Jadi nanti bisa digunakan untuk prosesi ritual menggambarkan filosofi tersebut. Ya, berarti kalau memang jenisnya memang kamboja 10 kan itu tidak sesuatu yang langka ya berarti ya, karena itu sesuatu yang wajar. Ketika kita kemarin kan di tanaman itu kan kelopaknya 5 dan kita menemukan 6 dan 4, berarti itu kan langka karena bunganya kan normalnya 5, kok ini 6 atau 4. Nah, ini kalau ternyata kalau 10 berarti yang tidak normal kan di 9 kan gitu. Iya, betul sekali. 9 yang memiliki energi lebih daripada kelopak yang lainnya. Iya. Itu tadi jawaban dari yang tanya. Kemudian tadi juga ada yang tanya bahwa beliau juga sering ketika ibadah di pura itu menemukan 6 dan 4 kan gitu. 6 dan 4 juga sering ditemukan. Nah, itu kan berarti kalau kembali ke apa yang pernah kita bahas kan mungkin itu juga bisa dimaksimalkan dari yang
yang mendapatkan itu loh. Mungkin bisa Iya. diulang lagi ya. Ketika tadi Oh, yang iya. mengatakan, ketika di pura dan itu kan umumnya 5, tetapi beliaunya itu sering menemukan, kelopak 6 dan 4. Iya. Terus ketika menemukan itu terus baiknya diapakan gitu loh? Ya, secara filosofis yang kemarin kita sampaikan juga, kalau kelopak 4 itu kan menggambarkan tentang spiritual ya, atau menggambarkan tentang jiwa di dalam diri kita yang disebut sebagai sedulur tuwa, papat, pancer atau anasir air, api, tanah, dan udara. Kelopak 4 itu digunakan juga untuk penyatuan agar kita nyawiji dengan jiwa di dalam diri kita. Proses ritualnya itu bisa dilakukan juga. Yang kedua, untuk kelopak 6 itu lebih digunakan untuk kanugrahan atau kabejan, atau orang mengatakan sebagai hoki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu keberuntungan, kelopak 6 ini bisa digunakan untuk sarana kehokian kita atau keberuntungan kita. Nah, cara penggunaannya seperti halnya rasa syukur kepada Sang Pencipta, pasti kita aturkan kepada Gusti Kamu Suci terhadap ciptaan alam tersebut merupakan bagian anugerah dari penciptaan Sang Maha Kuasa. Dengan adanya kita mengucapkan syukur, maka energinya dengan keikhlasan alam itu memberikan kepada diri kita agar dilebihkan, bisa digunakan untuk kemanfaatan yang lebih baik terhadap kehidupan ini. Itu salah satu cara utama itu. Yang kedua, untuk teknik-tekniknya monggo ya, bagi teman-teman yang memiliki cara-cara atau dasar spiritual masing-masing sesuai keyakinan kepercayaannya, bisa digunakan dengan baca-bacaan doa. Tapi kurang lebihnya hampir sama, yang penting tujuannya adalah kemanfaatan untuk hidup ini dan yang lainnya. Kalau Ya, seperti itu. ya, biasanya teman-teman kan membutuhkan kejelasan Ya. berkaitan dengan ritual, prosesi ritualnya. Seperti seandainya kita punya tasbih, ya mendapatkan tasbih, ya berarti kan dimanfaatkan untuk wirid. Habis Ya. itu setelah wirid merasa percaya diri, kemudian tasbihnya dibuat kalungan kan itu, Oh, ya. dipakai buat kalung lah. Nah ini Ya. ketika itu kita dapat itu loh Mas Hedi, ketika dapat Siapa kan dia? ya itu di prosesi ritualnya seperti apa gitu kan. Karena itu Ya. kan juga kalau bunga itu kan nanti tidak lama kan juga layu Ngering. kan gitu. Oh, Ya. nah itu seperti apa? Apa disimpan di lemari atau disimpan di dompet Ya. kan seperti itu. Tergantung dari feel atau rasa yang dimiliki si penemunya. Kadang digunakan juga untuk mencari petunjuk atau wangsit atau wahyu. Kalau biasanya kalau digunakan untuk petunjuk wahyu itu ditaruh di dalam mangkok berisi air atau di gelas kasih air. Kita tunggu 3-7 hari, nanti dalam mimpinya belum dapat petunjuk apa dari alam itu sendiri. Itu bisa Ya. dapat. Yang kedua, kalau ada yang sakit, mungkin itu bisa didoakan di air, nanti airnya bisa diminumkan. Itu juga bisa untuk sarana doa juga. Terus yang khususnya untuk buang sengkolo nih. Nah, Oh seringkali iya, kan orang nggak begitu tahu ya bagaimana buang cara sial lah mengukur ibaratnya ya. ya buang Buang sial. sial. Biasanya bisa digunakan untuk mandi. Nah, setelah mandi nanti bunga itu dikembalikan ke semesta dengan harapan kesialannya ini bisa terlebur dimasuki oleh alam itu sendiri. Artinya kita tidak membawa sial di dalam tubuh kita, tapi membawa keberuntungan yang tersisa kan gitu. Ya. Terus ada juga Harapannya yang kan dikeringkan. apa yang kita ucapkan adalah doa kan gitu tahu. Ucapan Betul adalah sekali. doa. Jadi ketika Ya, kita membuang kambuja tadi setelah buat mandi, dibuang di sungai sambil mengucapkan tidak warung. membuat bunga, tidak membuang bunga tapi membuang sialku kan gitu. Oh ya. Ada Datanglah juga karena itu itu sifatnya alami ya, dia akan ya. mengering dengan jangka waktu tertentu. Itu bisa juga digunakan untuk teh. Digunakan untuk teh, diseduh, itu juga bagus untuk kesehatan. Sebenarnya banyak kemanfaatan juga karena ini bagian dari alam, maka tidak mengandung resiko ya. Tidak ada racunnya atau mungkin bahkan membawa energi negatif. Yang diharapkan dari nilai positif ini yang bisa ke bawah pada tubuh kita. Ya, dan tentunya semua atas kehendak Allah Sang Maha Iya, kehendak Pencipta Tuhan kan Yang itu. Mencipta, betul sekali. Ya. Mungkin itu dulu
Bukan Siap. dulu Mas Hadi. Terima kasih. Semoga Mohon bermanfaat maaf ya mengganggu waktunya. bagi Itu nanti teman-teman saya luar sana tinggal yang mengharapkan ah, petunjuk. ya tinggal menjawab teman-teman lewat link channel ini saja kan gitu. J, J, Mungkin J, kita J. sambung lagi di lain waktu. Terima kasih Oke. atas pencerahannya. Salam. Demikian Rayu, pemirsa. rayu, Nah, rayu. demikian Siap. pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.